teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang sekarang mengeluh, yang berjualan mengeluh, yang punya kehidupan terjerat judi online, pinjol dan lain sebagainya. Akhirnya mereka putus asa. Ya karena itu tadi, kita harus berhati-hati teman-teman. Jangan sampai kita kehidupan yang susah ini, yang mencari uang itu gak mudah gitu kan, kemudian harus kita jatuhkan diri kita sendiri karena kita tidak bijak, karena kita ibaratnya itu teriming-imingi oleh fata morgana, pasang uang di judi online bisa kaya raya dan lain sebagainya, tertipu oleh influencer atau mungkin para orang-orang yang mempromosikan judi online itu gitu kan. Mereka mempromosikan ya tentu akan mempromosikan yang menang teman-teman, nggak akan menunjukkan yang kalah gitu kan. Dan kita sebagai masyarakat yang menengah ke bawah, kita terpincut. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan memiliki semakin banyak subscriber dan semakin berkembang, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear, dan apabila kalian ingin check out, ingin memiliki, ingin order, kalian bisa ibaratnya itu lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah. Di sana ada kontak WA-nya ya teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya dan kalian bisa langsung order di situ ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang saya sebetulnya sudah bahas, namun ternyata data menunjukkan gitu kan, saya terkaget-kaget. Pengguna dari judi online ini semakin hari semakin banyak, dan perputaran uangnya itu loh teman-teman begitu amat mencengangkan, dan banyak sekali korban-korban dari judi online ini. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, hari ke hari telah kita jalani ya, banyak sekali fenomena yang terjadi. Kemarin ramai sekali TikTok gitu kan, saya juga belum bahas, nanti mungkin di episode yang akan datang kita bahas tentang fenomena TikTok gitu kan, yang mungkin banyak sekali dikomentari atau mungkin dihujat oleh para penjual-penjual offline, terutama yang ada di pasar-pasar ya teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas tentang judi online teman-teman. Betapa judi online ini semakin hari semakin merajalela, dan banyak sekali korban yang ibaratnya itu menjadi korban dari judi online ini, yang akhirnya kemudian karena adanya mungkin algoritma dan lain sebagainya yang ibaratnya itu mempermainkan psikologis si pengguna dari judi online ini gitu kan. Mereka yang rata-rata menengah ke bawah, pemain judi online ini rata-rata menengah ke bawah teman-teman, memiliki pemasukan yang mungkin seringkali tidak menentu, hari demi hari, kadang bulanannya cuman UMR bahkan di bawahnya gitu kan. Kemudian ketagihan main judi online, berharap bahwa uangnya akan kembali lebih banyak, berkali lipat dari apa yang ia deposit atau yang ia top up gitu kan. Kemudian akhirnya kandas, kemudian akhirnya terjerat, beralih kepada pinjaman online, pinjol. Yang pinjol itu
dipasangkan lagi, didepositkan lagi kepada judi online. Wow, ibaratnya itu mereka sudah habis di judi online, kemudian ingin mengembalikan atau ingin ibaratnya itu penasaran atau mungkin pernah menang gitu kan, kemudian minjem pinjaman di pinjol, di ibaratnya pinjaman online yang bunganya itu berlipat-lipat gitu kan, yang bunganya itu besar. Dan kemudian ketika mereka kalah, akhirnya ada kan kemarin itu fenomena bunuh diri dari orang yang terjebak pinjol gitu kan. Saya nggak tahu itu terjebak judi online juga, tapi ibaratnya sekarang banyak sekali gitu kan fenomena yang begitu amat memprihatinkan, terutama judi online ini ya teman-teman. Ada 20 juta jiwa lebih gitu kan masyarakat Indonesia ini ternyata tercatat sebagai user atau pengguna judi online. Itu kan banyak sekali ya teman-teman, dan rata-rata bahkan mayoritas 90% lebih dari mereka adalah golongan menengah ke bawah teman-teman. Ada 200 triliun rupiah uang yang tercatat berputar di akun judi online ini teman-teman, dan ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan. Kemarin mungkin kita mungkin banyak ya diskusi atau pembahasan tentang ibaratnya itu lemahnya daya beli masyarakat, toko offline sepi, kemudian TikTok menjadi ibarat yang dihujat gitu kan. Kalau saya rasa gitu kan, dan banyak sekali orang yang bilang gitu kan, rendahnya daya beli masyarakat ini karena ya memang itu duitnya sudah berpindah. Yang tadinya uang itu gitu kan 200 triliun, bayangkan teman-teman, lebih gitu kan, berputar di UMKM, di masyarakat kita, di warung kelontong, toko-toko makanan, warung kaki lima, ibaratnya penjual retail dan lain sebagainya, jasa dan lain sebagainya, dan itu kembali ke masyarakat kita sendiri gitu kan, berputar di situ menjadi suatu ekosistem ekonomi yang ngalir dan berjalan gitu kan. Akhirnya 200 triliun itu harus lenyap, hilang entah kemana di situs judi online itu. Yang situs itu rata-rata kalau yang saya perhatikan, mereka itu pusatnya bukan di Indonesia teman-teman, pusatnya di luar negeri sana. Otomatis uang itu akan terbang ke sana, nggak akan berputar di negeri kita, nggak akan menjadi aliran-aliran kehidupan ekonomi di masyarakat kita teman-teman. Ini adalah suatu realita yang sangat sekali memprihatinkan bagi diri saya ya teman-teman. Saya juga merasa banyak sekali mungkin dari sekeliling kita, saya pribadi yang banyak sekali mengeluh, bukan cuma jualan yang ada di pasar-pasar, yang ada di toko-toko, yang di depan rumahnya mereka punya toko gitu kan. Tahun kemarin dan tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya itu sangat berbeda sekali daya beli masyarakat. Yang biasanya sehari mungkin dapat 300.000, bisa sampai kadang kalau Sabtu Minggu bisa 600.000 bahkan lebih gitu kan, kalau di momen-momen rame tertentu gitu kan. Sekarang 300.000 aja kadang-kadang teman-teman. Ini adalah suatu hal yang memprihatinkan. Ayo teman-teman, jangan sampai kalian itu terjebak oleh judi online. Karena namanya bandar, saya pernah bilang di konten sebelumnya, tidak akan pernah mau rugi, mereka mau untung. Dan tentunya mereka untung dari duit-duit uang-uang kalian yang kalian depositokan gitu kan. Jangankan judi online yang memiliki algoritma dan pengaturan yang sangat canggih, judi offline pun gitu kan, kemungkinan kita menang itu kecil gitu kan. Coba kemarin kan beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin kalau nggak salah gitu kan, ada petinggi atau pemimpin dari suatu daerah di di Indonesia Timur sana gitu kan, yang kemudian menjadi kasus dan kemudian diusut ibaratnya itu keuangannya gitu kan. Ia boncos 500 miliar di negara tetangga teman-teman, ikut judi offline. Bayangkan uang 500 miliar hilang begitu saja, dan itu nggak kembali ya, dan tentunya uang itu ya sudah jadi milik si bandarnya teman-teman. Apalagi judi online teman-teman yang memiliki algoritma yang canggih,
yang diatur sedemikian rupa, mempermainkan psikologi kita, rasa penasaran kita, greget kita untuk kita terus-terus deposit. Mungkin pertama ketika kita masang kecil dikasih kemenangan, diberikan kemenangan gitu kan, kemudian penasaran masang deposit lagi besar, akhirnya terjebak gitu kan, dan akhirnya kita penasaran lagi karena sudah habis banyak, akhirnya kita berusaha untuk mengembalikan itu, akhirnya masang lebih besar lagi, dan akhirnya kalah lagi. Banyak realita teman-teman, jangankan jauh-jauh ya, saya nggak lihat dari layar HP atau layar kaca, tetangga saya sini ada gitu kan, sampai menjual sawahnya karena kepo, ingin gitu kan melipat gandakan kekayaannya, katanya bisa menang sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu kan, sawahnya dijual. Kemudian apa yang terjadi? Tidak balik uangnya, hangus begitu saja di situs-situs judi online itu teman-teman. Bahkan ada saudara saya sendiri gitu kan, dia seorang perempuan, kemudian punya suami, lah suaminya ini ikut main gitu kan, mungkin lingkungannya dan lain sebagainya gitu kan, sampai mau cerai teman-teman, sampai mau pisahan, sampai punya utang, karena punya utang gara-gara judi online itu 300 juta teman-teman. Dan untungnya ya nggak jadi cerai, tapi kan kemudian kehidupannya akan semakin sulit karena memiliki utang yang begitu besarnya. Yang tadinya seandainya duit hasil sawah itu tadi yang daerah sini tetangga saya gitu kan, atau mungkin saudara saya itu gitu kan, yang 300 juta, coba seandainya dibuat jajan lah, dibuat mungkin apa belanja dan lain sebagainya yang nyata gitu kan, ekonomi berputar gitu kan di lingkungan kita, di kehidupan nyata kita, di masyarakat kita sendiri, warga Indonesia gitu kan. Aliran ekonomi kita, daya beli masyarakat kita terjaga. Namun apabila uang itu pindah ke judi online, ke situs online, ke aplikasi online gitu kan, bayangkan uang 200 triliun, itu berapa puluh persen APBN Indonesia kita gitu kan, itu harus terbang ke negeri orang yang memiliki situs dan akun atau aplikasi judi online itu. Sehingga daya beli masyarakat kita yang tadinya duit uang itu harusnya berputar, mengalir di antara kita, masyarakat kita, kesejahteraan kita bisa terjaga, bahkan bisa meningkat, akhirnya daya beli masyarakat kita berkurang karena uangnya sudah berpindah ke online, ke judi online gitu kan, ke ibaratnya situs-situs yang bukan milik orang-orang Indonesia, uangnya terbang ke negeri orang gitu kan. Itu yang sangat amat saya pribadi prihatin teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang sekarang mengeluh, yang berjualan mengeluh, yang punya kehidupan terjerat judi online, pinjol dan lain sebagainya. Akhirnya mereka putus asa. Ya karena itu tadi, kita harus berhati-hati teman-teman. Jangan sampai kita kehidupan yang susah ini, yang mencari uang itu nggak mudah gitu kan, kemudian harus kita jatuhkan diri kita sendiri karena kita tidak bijak, karena kita ibaratnya itu teriming-imingi oleh fata morgana, pasang uang di judi online bisa kaya raya dan lain sebagainya, tertipu oleh influencer atau mungkin para orang-orang yang mempromosikan judi online itu gitu kan. Mereka mempromosikan ya tentu akan mempromosikan yang menang teman-teman, nggak akan menunjukkan yang kalah gitu kan. Dan kita sebagai masyarakat yang menengah ke bawah, kita terpincut, teriming-imingi dengan itu, merasa bahwa itu adalah kenyataan. Itu adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal teman-teman. Nggak ada bandar yang mau rugi, mereka akan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita, dari orang-orang yang mengikuti judi online itu teman. Bagi kamu yang mengikuti judi online itu, bagi kamu yang sekarang masih berjudi online, hati-hati, jangan sampai kamu hidupmu semakin sulit, hidupmu semakin hancur gitu kan. Hapus semua akunmu karena itu akan menjadikan kamu ketergantungan dan ketagihan. Bagi kalian yang belum mengikuti judi online, jangan sekali, nanti kamu bisa ketagihan, kamu bisa terjerat ini itu, utang dan lain sebagainya, pinjol yang berbunga tinggi, dan akhirnya kamu diteror gitu kan. Kayak kemarin-kemarin yang viral itu, banyak sekali yang diteror oleh perusahaan pinjol dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang bunuh diri. Itu adalah suatu hal yang sangat
saya itu prihatin teman. Ayo mari kita bersama jaga keluarga kita, jaga orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai kita itu jatuh kepada lubang yang menjadikan kehidupan kita hancur lebur dan kita tidak tahu akan bagaimana memperbaiki kehidupan kita. Jadi itu teman-teman, hati-hatilah, berhati-hatilah teman-teman, karena fenomena kehidupan ini semakin hari banyak hal yang sangat berbahaya yang jangan sampai kita sentuh. Ayo hidup dengan normal-normal saja. Kita pengen kaya, pengen berhidupan dengan baik, atau menjalani kehidupan ini semakin baik secara ekonomi atau strata sosial dan lain sebagainya. Ya kita titih dengan baik, dengan nyata, dengan step by step. Semua itu nggak ada hal yang instan teman-teman. Saya sering kali ya bikin konten, nggak ada sesuatu hal yang instan. Kecuali kamu itu ibaratnya anak orang kaya, punya saudara orang kaya, dimodali dan lain sebagainya. Ibaratnya kamu punya channel orang baik yang menolong kamu sehingga kamu diangkat menjadi orang kaya atau orang yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi. Kalau nggak ada itu semua, nggak ada ibaratnya itu yang melantari atau menyebabkan kamu menjadi instan naik derajat kamu atau perekonomian kamu, itu adalah hal yang mustahil. Kita harus bekerja keras. Contoh orang-orang yang tadinya dari nol bisa sukses, itu nggak setahun 2 tahun teman-teman. Banyak kan, misalkan kayak youtuber-youtuber yang terkenal sekarang, Om Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee, Denny Sumargo dan lain sebagainya, itu yang viral-viral gitu kan, yang ibaratnya YouTube-nya itu subscribernya banyak, yang sekarang mapan jadi seorang yang dulunya bertahun-tahun. Om Deddy Corbuzier itu bahkan 20 tahun lebih, bahkan 30 tahun gitu kan, meniti karirnya dari nol, dari ibaratnya pesulap dan lain sebagainya sampai sekarang menjadi seorang podcaster gitu kan, YouTuber yang sangat banyak sekali subscribernya, Ria Ricis dan lain sebagainya gitu kan. Banyak sekali contoh-contoh yang normal yang bisa kita ikuti, dan itu semua tidak instan teman. Tidak ada hal-hal yang instan, itu yang perlu digarisbawahi, dan tentu itu harus menjadi suatu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita itu sudah susah hidupnya kemudian tambah susah lagi karena kita tidak berbijaksana dan menjalani kehidupan yang seharusnya, yang harus kita jalani sebagai orang yang ada di golongan menengah dan menengah ke bawah teman-teman. Jadi itu semoga ini semua menjadi suatu perhatian dan kehati-hatian bagi kita, peringatan bagi kita semua, sehingga kehidupan kita tidak semakin jatuh, tidak semakin hancur, dan tidak semakin sengsara. Apabila kita ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, tentu kita harus berbijaksana dan mengambil pilihan yang lebih baik, yang normal, yang masuk akal, yang ibaratnya itu memiliki step-step yang harus kita lakukan untuk kita itu menuju kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan, dan selalu berhati-hati dan waspada. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.